100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lembata ini membagi 6 zona kampanye di Lembata dan hal ini menghindari benturan di lapangan. Dan untuk membicarakan soal ini pendengar, kami sudah bersama di ujung telepon dengan narasumber kami Ketua KPU Lembata pagi hari ini, pendengar RRI, ada Bapak Hermanus Haron Tadon. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Leli. Ya, Pak Hermanus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini. Baik. Ya. Setelah masa ikrar pemilu begitu ya dilakukan, apa tahap selanjutnya begitu yang akan diambil oleh KPU Lembata dalam proses Pilkada 2024 ini? Ya, setelah deklarasi yang kami lakukan tanggal 23 September 2024 kemarin, selanjutnya akan dilakukan kampanye per tanggal 25 sampai nanti tanggal 23 November 2024, kurang lebih 60 hari. Dan KPU Kabupaten Lembata kemudian membagi wilayah kampanye dalam 6 zona, maksudnya supaya mengakomodir kebetulan Lembata ada 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga mengakomodir ke 6 pasangan calon, kita bagi ke setiap zona masing-masing di 6 zona itu untuk menghindari tabrakan dan juga untuk memudahkan pasangan calon untuk memilih titik kampanyenya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Leli. Baik, jadi ini menjadi alasan utama begitu ya, keputusan KPU untuk membagi 6 zona begitu ya. Dan bagaimana mekanisme pembagian 6 zona ini, Pak? Apakah ada kriteria atau faktor tertentu yang digunakan untuk menentukan pembagian 6 zona ini? Ya, kami membaginya berdasarkan wilayah, menggabungkan beberapa kecamatan terdekat. Tapi ada juga yang hanya satu kecamatan karena jangkauan letak geografis antar kecamatannya jauh, sehingga kami membagi 6 zona. Zona 1 itu khusus kecamatan Lubatukan yang meliputi kota Lewoleba, ibu kota kabupaten. Terus zona 2 itu kecamatan Ilape Timur dengan kecamatan Lebatukan, itu cakupan wilayah kecamatan yang dekat. Zona 3 kecamatan Buya Suri dan kecamatan Momesuri juga sama, cakupan yang dekat di satu zona. Kemudian zona 4 di kecamatan Nagabutun, itu satu kecamatan sendiri. Terus zona 5 di kecamatan Tedei dan zona 6 di kecamatan Wulanduni. Nah, zona 4, 5, 6 ini karena cakupan wilayah jaraknya agak jauh, sehingga kami membagi satu kecamatan misalkan di zona 2 dan zona 3 tadi kami menggabung beberapa kecamatan menjadi zona. Oke. Begitu. Baik, jadi ini sudah ditetapkan begitu ya, dan sudah berjalan. Ya, sudah ditetapkan. Ya. Mulai kemarin begitu ya, 25 September. Betul, mulai kemarin. Mulai kemarin kampanyenya. Jadi kemarin itu mulai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialogis. Nanti juga kami akan mengalokasikan untuk pasangan calon 1 kali untuk pertemuan rapat umum, kampanye rapat umum. Nanti terjadi di awal November sampai sebelum berakhirnya masa kampanye untuk kampanye rapat umum. Sedangkan untuk debat kami alokasikan 2 kali debat, nanti terjadi di 26 Oktober dan di 6 November. Dan untuk debat sendiri apakah sudah dimulai persiapannya dari saat ini begitu, Pak? Ya, kami sedang mulai persiapan untuk debatnya. Dan mungkin informasi yang bisa disampaikan kepada pendengar RRI seperti apa persiapan untuk debat ini, mungkin lokasi dan moderatornya ini mungkin juga sudah dipersiapkan begitu, Pak?
Ya, kami sedang mempersiapkan untuk tempat, terus moderator dan panelisnya. Oke. Moderator ya, dan itu Dan kami akan persiap termasuk ya, event organizer yang akan mengurus secara teknis debatnya. ya. Dan Ya, bagaimana KPU akan memantau begitu ya dan memastikan bahwa setiap pasangan calon itu memenuhi dan mematuhi aturan zona yang sudah ditetapkan tadi bahwa ada 6 zona begitu. ya, kami akan selalu memonitoring, termasuk kami mengarahkan badan ad hoc kami, baik PPK ataupun PPS, Hmm. yang langsung di lapangan untuk selalu memonitoring kampanye, baik kampanye pertemuan terbatas, tatap muka maupun dialogis, selalu akan dimonitoring oleh ad hoc kami ataupun kami sendiri yang akan turun melakukan monitoring, dan kami berkolaborasi dengan teman-teman di Bawaslu Kabupaten Lembata untuk selalu mengawasi jalannya kampanye di setiap titik-titik kampanye pada zona-zona yang sudah ditentukan tadi. Oke, jadi ini cukup Ya, panjang begitu ya proses jalannya kampanye ini, masa kampanye ini sampai dengan 23 Oktober 2024 nanti. 23 November, Oh, November ya? 23, Oke, ya, kurang 23 lebih 60 November. hari. Ya, 60 hari, 2 bulan begitu ya, ya, akan ya 2 bulan untuk kampanyenya. Ya. diselenggarakan tahapan ini, tahapan kampanye. Apa pesan Ya. Anda kepada pendengar RRI dan juga masyarakat Lembata sendiri ya terkait dengan masa kampanye yang akan berlangsung sampai dengan 23 November nanti? Ya, untuk masyarakat Lembata, juga untuk para pendengar RRI, kami berharap masyarakat bisa berpartisipasi. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih bisa berpartisipasi, mengikuti setiap kampanye dan pasangan calon untuk bisa mengetahui program kerja, visi misi daripada pasangan calon tersebut. Jadi menghadiri setiap kampanye yang dilakukan, baik itu kampanye terbatas, kampanye tatap muka, dialogis, maupun kampanye rapat umum dan debat. Kami berharap masyarakat semua hadir untuk mengikuti paparan visi misi program kerja dari pasangan calon, sehingga kita menghindari terjadinya pemilihan kucing dalam karung gitu. Ya. Dan ini juga bagian daripada pendidikan politik, pendidikan pemilih. Kita juga menghindari memilih karena unsur-unsur lain, misalnya karena sara, karena wilayah, ego wilayah dan sebagainya. Jadi masyarakat memilih karena memang visi misi maupun program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon itu adalah baik dan bagus untuk kepentingan pembangunan daerah ini ke depan. Sehingga kami berharap masyarakat datang untuk mengikuti mendengar kampanye tersebut. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya dengan RRI Siap. Pak Ketua, sukses Ya, selalu. terima kasih. Salam Ya, hangat dari makasih Mbak ND Lili. Kota Ya, Pancasila. selamat pagi ya. Florata pagi ini.